Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Mari kita awali kajian sirah nabawi kita dengan baca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Malam hari ini kita masih melanjutkan bagian akhir dari sahabat mulia Abdullah bin Rawaha. Di pertemuan sebelumnya kita sudah banyak mengambil pelajaran dari sahabat mulia ini, yang ketika beliau mengikrarkan keislamannya sepenuhnya, menemani Nabi dari awal datang ke Madinah sampai beliau syahid dalam perang Mu'tah. Maka diriwayatkan dari Urwah bin Zubair, ia berkata, Nabi mengirim pasukan ke Mu'tah pada bulan Jumadil Ula tahun 8 Hijriah. Mu'tah ini jaraknya dengan Madinah ini lebih ratusan kilo ya. Karena udah masuk ke wilayah Mu'tah, ini wilayah kekuasaannya Romawi, ya, bagian dari di bawah pendudukan mereka. Maka Nabi tahu persis kalau perjalanan ke Mu'tah bukan perjalanan sebentar, dan pasukan yang akan dihadapi itu bukan pasukan kecil. Romawi yang menguasai setengah dunia, maka pasti dia akan mengirimkan pasukan besarnya. Maka dalam perang Mu'tah ini awal persiapan yang Nabi lakukan berbeda dengan peperangan lainnya yang diikuti oleh para sahabat. Nabi hanya mengumumkan, kita akan jihad, persiapkan persenjataanmu, kita berangkat. Jadi jihad masa itu begitu, Pak. Nabi tidak pernah sampaikan kita mau kemana, sahabat pun tidak nanya, karena tahu persis kalau udah Nabi bilang jihad berarti kita siap perang, kemanapun dibawa berangkat. Kalau kita kadang-kadang masih nanya dulu ya, kemana nih, ya, ongkosnya gimana, ya, ongkosnya gimana. Gambaran Pak ya, jihad masa itu semua biaya tanggung masing-masing. Semua biaya tanggung masing-masing. Maka kita bilang jihad, kuda ya nyiapin sendiri, senjata nyiapin sendiri, pembekalan selama perjalanan nyiapin sendiri. Maka kalau kita mau bandingkan dengan jihad kita hari ini, jauh sekali rasanya. Hari ini kita tugas ya keluar kota, ya. Tiketnya mana? Ya. Oh, belum lagi apa? Bukan luang embur, apa? Apa namanya Pak? Uang proyek Pak ya? Uang lapangan gimana? Makin jauh, makin beresiko, semakin tinggi, ya, dapat penugasan. Kalau ditanya maklum atau endaknya, ya, kalau kita hari ini pasti bilang kalau kita pun ditugasin akan begitu maksudnya. Maka kalau kita mau lihat bagaimana karakter sahabat itu, susah rasanya nyari pembandingnya hari ini, walaupun untuk satu orang.
Kan jihad Pak, pedang kalau ibarat hari ini senjata gitu ya, mahal. Kuda, kudanya udah seharga mobil hari ini. Nah, ibaratnya mereka berangkat tuh konvoi mobil gitu ya. Kalau ibarat kita hari ini, masing-masing bawa kendaraan. Gitu. Yang nggak ada kendaraan gimana? Jalan kaki. Ada barisan kavaleri apa? Ya barisan jalan kaki gitu ya. Ada kavalerinya, berkudanya. Ada yang bagian pasukan ontanya. Nah, maka pantas ya, rasanya ketika Nabi katakan ahlul badar ahlu surga. Ahlul badar ahlu, kalaupun bermaksiat setelahnya Allah ampuni. Kalaupun berdosa setelahnya Allah ampuni. Kan ada tuh kisah sahabat yang melakukan kesalahan gitu ya, yang membongkar ketika Fathul Mekkah. Ada salah satu sahabat ahlul badar ngirim utusan ke Mekah ngasih tahu, padahal Nabi udah rahasiain tuh, tapi dia berkhianat gitu ya. Bukan niatnya, bukan berkhianat, pingin ngasih tahu keluarganya supaya nanti kalau ada bentrok biar selamat gitu ya. Pembantu yang diutus ini berangkat, Nabi tahu nih, akhirnya Nabi utus Ali, Zubair kejar, ketemu, ditanya siapa yang nyuruh kamu? Si majikan saya yang nyuruh saya. Oke, bawa ke hadapan Nabi. Umar, ya Rasul izinkan saya pisahin kepala dengan badannya. Kata Nabi apa? Dia ahlul badar. Adapun kesalahannya saya maafkan. Karena Allah sudah menjamin ahlul badar masuk surga. Nah, sampai apa ya? Jaminannya tinggi betul. Maka kalau kita bilang hari ini jihad, apanya yang kita jihadin? Kalau secara lisan iya, semangat. Coba secara materi. Balik Pak, balik kanan. Balik kanan, Anda sajalah kadang-kadang. Maka kalau kita melihat napak tilas para sahabat, tidak ada kurang-kurangnya rasanya. Kita banding dengan mereka, nggak ada apa-apanya yang kita lakuin. Jihad kita hari ini apa? Untuk bisa datang sholat berjamaah saja itu rasanya kayak jihad 45 gitu Pak ya. Untuk bisa berangkat ke masjid gitu ya, untuk bisa ikut hadir majelis itu dalam hati rasanya udah seperti jihad luar biasa. Untuk zaman ini betul. Namun ketika kita tarik ke belakang, bandingin nih para sahabat Nabi dengan kita, waduh, kita harus nunduk ya, nggak berani natap wajah-wajah mereka. Ya, maka tidak berlebihan ketika para ulama katakan kita ini tidaklah lebih mulia daripada sendal-sendalnya para sahabat. Bukan artinya merendahkan diri serendah, karena begitu mulia apa yang sudah mereka perjuangkan. Maka Nabi sampaikan kita mau berangkat ke Mu'tah. Nabi kumpulkan kurang lebih 3.000 pasukan yang terkumpul, kurang lebihnya. Nah, namun pasukan ini tidak semuanya bisa berangkat karena ada punya kemauan tapi tidak punya kendaraan. Nggak mungkin juga berangkat. Udah nggak punya kendaraan, nggak punya bekal. Nggak punya senjata. Ketiga hal ini menjadi tanggung jawab masing-masing. Disitulah nanti hadir pewakaf ahlus sadaqah yang luar biasa. Mungkin hari ini kita mencari tandingannya susah gitu ya. Sayyidina Abu Bakar mensedekahkan seluruh hartanya. Sayyidina Umar mensedekahkan setengah hartanya. Sayyidina Utsman beliau mensedekahkan 1.000 ekor kuda. 1.000 ekor kuda lengkap dengan pedangnya dan juga pengganti pedang. Maksudnya cadangan. Karena kalau perang itu sering kadang-kadang seperti Khalid bin Walid. Setiap kali berangkat perang 7 pedang dibawa Pak. Khalid tiap berangkat perang itu 7 pedang dibawa. Ada yang patah, ada yang bengkok karena tenaganya ya hantem besi dengan besi Pak.
Ada 100 orang yang dihantemin kan bengkok juga, patah juga. Nah, udah dengan bekalnya disiapkan dan juga dengan pembekalan makanannya untuk selama perjalanan ke Mu'tah tersebut. Dan baru dalam peperangan ini Nabi memilih menyebutkan langsung pimpinannya sekaligus gitu. Nabi langsung angkat bahwa pimpinan dalam peperangan ini adalah Zaid bin Harisah. Apabila ia gugur, maka digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Apabila ia gugur, maka digantikan oleh Abdullah bin Rawahah. Apabila dia gugur, maka silahkan kalian memilih pimpinannya di sana. Artinya ketika nanti di medan tersebut, pilih aja siapa aja. Dari sini semua sahabat tahu, Pak. Kalau udah ditunjuk begini berarti sudah pasti apa? Syahid. Kita Pak berangkat ya. Nanti kalau Bapak gugur nanti digantikan sama si Fulan. Gimana Pak? Jadi berangkat? Khawatirnya mundur gitu. Mundur gitu. Adapun para sahabat, emang itu yang saya tunggu-tunggu gitu. Emang mati dalam peperangan yang saya tunggu. Maka Abdullah bin Rawahah tidak tahu mengapa tiba-tiba menangis. Nangis beliau. Sahabat tanya, "Wahai Abdullah bin Rawahah, bagaimana mungkin engkau menangis?" Karena mereka menyangka ini nanti akan mati terus takut gitu. Apa kata Abdullah bin Rawahah? Bukan itu yang membuat saya menangis. Yang membuat saya menangis, saya pernah mendengar sabda dari Rasul bahwasanya orang yang dimasukkan ke dalam neraka maka akan sulit baginya untuk keluar darinya. Aku khawatir aku ini ahli neraka. Kualitas sahabat-sahabat di lingkaran Rasul itu modelnya begitu. Apa ya? Udah ibadahnya luar biasa, tapi selalu menyaksikan dirinya bermasalah nanti dalam urusan hisab, takut. Hari ini kita cita-cita masuk surga, tapi amalannya pas-pasan gitu. Ya, amalan pas-pasan, cita-cita masuk surga Firdaus lagi Pak. Cita-cita tinggi ya bagus, tapi ya barengin juga dengan kualitasnya gitu ya. Arab. Oke. Jihad kita untuk kita orang Indonesia Pak ya. Untuk kita orang Indonesia. Umat Islam yang tinggal di Indonesia, jihad kita hari ini adalah menasehati penguasa yang dolim. Itu jihad kita Pak. Jihad kita apa? Menasehati penguasa yang dolim. Tidak perlu kita berangkat ke sana Pak. Kenapa? Tidak jelas di sana Pak. Abu-abu gitu. Ya dari mulai Al-Qaidah dulu ya. Al-Qaidah terus apa lagi itu. Macam-macam para ulama mengatakan kalau ada yang mengatakan di sana jihad, maka kita akan berhadapan dengan pasukan-pasukan yang dua-duanya punya prinsip yang kuat, Pak.
Ini kondisinya tidak sama tapi kira-kira seperti kondisi berhadapan antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Kita ada di mana? Bingung kan? Muawiyah sahabat mulia, Pak. Sayyidina Ali sahabat mulia. Atau antara Sayyidina Ali dengan Aisyah, mau di mana kita? Nah, maka kata Nabi, dalam kondisi itu termasuk Zubair bin Awam kan dinasihatin. Kalau berhadapannya di sana takbir sini takbir, maka berpisahlah dari pasukan tersebut. Jangan ikut bagian. Karena kita bukan yang bersinggungan langsung. Ya, adapun mereka Ali dengan keyakinannya, Muawiyah dengan keyakinannya. Mereka punya tujuan, dua-duanya merasa yakin dengan kebenarannya. Ya, walaupun kalau kita lihat dari sejarahnya, Sayyidina Ali dengan Muawiyah perang, bukan mereka pengen perang, mereka sudah damai. Mubalik, subuh Abdullah bin Ubay bin Salul ngasih pasukan dari pihak Muawiyah, ngasih pasukan dari pihak Ali. Ini ribuan Pak berkumpul, diserang Pak oleh pasukan yang munafik ini, diserang ke pasukan Ali. Kira-kira dia mau balas? Balas. Yang balas siapa? Mereka juga, orang-orang munafik. Memang sengaja mancing. Kalau ibarat kita hari ini pas lagi demo ada satu yang lempar Pak, diam nggak kita Pak? Yang mancing satu orang padahal. Dia udah mulai lempar tuh. Kita memang pegang batu, ya kan? Lempar juga. Makanya dalam konflik fitnah maka tidak perlu ikut bagian di sana Pak. Nggak perlu ikut bagian. Nah, kecuali itu terjadi di kita di sini, nah kita berikhtiar mana yang paling benar. Ini kan di sana, biarkan dengan karena gini, semakin itu banyak dukungan kedua belah pihak, maka akan semakin besar konfliknya. Pasti. Perang itu kan dagangan apa Pak? Senjata. Senjata kan lama nih. Sekarang kan baru kepake di Ukraina sama Rusia saja. Stok mereka banyak enggak? Udah 30 berapa puluh tahun mereka bikin tuh, enggak kepake-pake pelurunya. Ya cari ladang lah. Itu bukan rahasia umum lagi lah. Memang mereka ikut campur ke semua konflik karena apa? Ada tujuannya, jualan. Baik, kembali bahwa konflik saudara itu kita tidak boleh ikut campur, Pak. Karena memang kalau kita tanya di sini alasannya A, di sini alasan A, merasa dua-duanya benar. Kalau kita ikut campur, nah ya disitulah kita akhirnya nanti terjerumus gitu. Kecuali memang di depan mata kita beda cerita. Maka kalau ditanya jihad muslimin di Indonesia ini kemana harusnya, ya berkata benar di depan pemimpin yang zalim. Itu jihad kita, dan itu masuk kategori jihad paling tinggi. Kalau sampai kenapa-napa, habis kita nyampaikan kebenaran, hilang banyak kan Pak ya? Habis nyampaikan fakta, menasehati, dibungkam, penjara, hilang, nggak ada kabar, macam-macam. Kalau sampai pada tahapan itu sama seperti kita masuk dalam medan pertempuran. Pahalanya. Karena tidak mudah. Buktinya berapa ratus juta, Indonesia itu berapa 200 juta itu. Jangan berpihak. Netral. Karena berpihak tidak menyelesaikan masalah. Dan berpihak belum tentu itu benar yang kita pihak. Nah, itu masalahnya, Pak. Memang kan fitnah itu memang dibuat seperti itu. Ya, kita nanya ke sini mereka merasa terzalimi, kita tanya ke B, mereka pun merasa yang paling
terzalimi. Akhirnya apa? Netral paling bagus. Tapi memang urusannya itu udah urusan tingkat tinggi Pak ya. Pejabat-pejabat yang apa ya, penguasa-penguasa yang didengar oleh dunia. Tapi ujung-ujungnya kita lihat lagi di balik mereka siapa? Itu. Di balik yang kelompok A siapa, kelompok B siapa? Udah ketahuan lah. Tidak sama sih, jauh. Karena Ali dengan Muawiyah ini orang alim, orang soleh. Orang yang sekarang ini kan wallahu alam, kita tidak tahu kualitas keimanan mereka. Tapi kalau Ali dengan Muawiyah udah dijamin masuk surga Pak. Tidak bisa kita bandingkan dengan konflik yang ada di sini yang sekarang. Karena saya yakin betul para ulamanya pun pasti menghindari berpihak. Udah netral, itu yang paling bagus. Baik, lanjut dulu Pak ya. Baik, nah maka berangkatlah para sahabat Pak. Maka berangkat para sahabat dan Nabi mengantar kepergian para panglima Rasulullah. Ini sebuah momen jarang ketika Nabi mengantar, melepas kepergian pimpinan-pimpinan orang-orang terdekat beliau. Zaid bin Harisah, anak angkat beliau. Ja'far bin Abi Thalib, sepupu beliau. Abdullah bin Rawahah, orang yang selalu ada di mana beliau berada gitu. Selalu aja ada. Maka karena melepas mereka, karena berangkat udah nggak balik nanti ini. Nabi tahu persis nih, ini berangkat udah nggak balik. Maka Nabi antar itu sampai perbatasan kota Madinah. Kemudian setelahnya para sahabat melanjutkan perjalanan, berpamitan kepada Rasul. Kemudian Abdullah bin Rawaha adalah penyair Nabi. Beliau sebelum berangkat pamit ketemu Nabi. Dan beliau bersyair, semoga keelokan yang diberikan padamu Allah mantapkan, bagaikan kemantapan Nabi Musa yang Allah berikan, dan pertolongan sebagaimana mereka mendapat pertolongan. Sungguh aku berfirasat baik terhadapmu dengan berlebihan, firasat di mana aku dengan yang mereka pandang bertentangan. Engkaulah Rasul, siapa yang sunnahnya darinya terhalang, juga keridhoannya. Sungguh Allah derajat telah dihinakan. Ini syair ya. Kalau diterima bahasa Indonesia mungkin kita nggak ketemu nih sajaknya. Tapi kalau dalam bahasa Arabnya ada sajaknya, berirama, ya ada iramanya. Kemudian sahabat berangkat dan seluruh penduduk Madinah memberikan dukungan moral kepada pasukan yang berangkat ini. Kemudian setelah berjalan hingga singgah di Mu'an. Nah, di Mu'an ini sudah masuk wilayah Syam. Wilayah Syam itu kan berarti wilayah 4 negara hari ini Pak ya. Apa saja? Yordania, Lebanon, Palestina, Syria. 4 negara itu dulu namanya Syam. Nah, maka ketika sampai di wilayah itu kan dari Madinah ke sana ada berapa ratus, 400 atau berapa ratus lebih mungkin ya. Lebih lah. Kan Mekah Madinah aja 300 kilo. Di Madinah ke Syam mungkin ada 1000 kilo. 1000 kilo berarti dari sini 1500 tuh ke Banda Aceh. Berarti dari sini ke Medan kan Pak? Medan lah ya. Nah, naik mobilnya berapa hari Pak? Ya, Pak Amri udah pernah Pak ya naik ke Medan. 4 hari naik mobil. Nah, kalau naik jalan kaki berapa hari itu? Dari sini ke Medan. Sebulan. Nah, itu baru perjalanan Pak, belum perang Pak. Nah, kita suruh jalan seharian penuh besok udah encok. Udah. Bukan makmur, badannya memang sehat-sehat, kuat-kuat Pak. Nah, kalau dulu dibilang muslimin, itu udah kebayang badannya keker,
kuat fisiknya. Karena orang ikut jihad tidak mungkin orang yang sehari naik gunung besok langsung pegel-pegel 1 bulan gitu ya. Ini kita baru mendaki sekali turun, lama tidak ketemu nanti. Kenapa? Pegel habis mendaki gitu. Nah, sampai di sana di Mu'an, para sahabat langsung ngirim informasi, Pak, ngirim mata-mata, nyari informasi. Ada berapa banyak pasukan musuh? Ada berapa banyak lawan nih? Maka didapati kabar, bahwasanya pasukan Romawi berjumlah 100.000 pasukan. 30.000 lawan 100.000. Andai saja pun 33.000 ini persenjataan lengkap, Pak, dikasih ke kita, lawan 100.000, lanjut apa pulang? Sakit perut deh kelihatan. Belum mental nggak kuat, kita udah down duluan gitu, takut. Tapi sahabat berangkat sebagaimana ungkapan Khalid, kami berangkat ke medan jihad ini mengharapkan kematian sebagaimana kalian mengharapkan kehidupan. Maka bagi kami mati itu biasa-biasa saja. Makanya kan pasukan Romawi itu akhirnya apa? Ketakutan, Pak. Katanya apa? Ini pasukan gila nih. Pasukan memang cari mati nih. Sedangkan mereka mencari hidup. Jadi tidak sinkron gitu. Mereka berangkat perang tapi pinginnya hidup. Namun walaupun demikian, para sahabat agak mulai ada beberapa muncul kekhawatiran, tapi tidak diungkapkan. Beberapa sahabat memberikan usulan gitu ya. Bagaimana kalau kita surati saja Nabi? Ini yang kita hadapi 100.000 orang, kita cuma bawa 3.000 orang. Kita surati Nabi. Mungkin saja kalau kita surati nanti dikirimkan pasukan tambahan. Maka Abdullah bin Rawahah menentang, jangan disurati Nabi. Beliau sudah memerintahkan kita untuk berangkat. Jangan disurati Nabi. Khawatir nanti pasukan kita yang sedikit ini suruh mundur. Adapun kita berangkat di sini untuk syahid. Maka para sahabat mulai merenung, betul juga ya. Kita kan memang sudah dilepas oleh Nabi untuk berjihad. Jihad pilihannya kalau tidak syahid menang. Cuma itu aja. Tidak ada pilihan kalah, itu nggak ada. Kalau nggak syahid menang. Maka udah lanjut terus berangkat. Kemudian Abdullah bin Rawahah ini kan beliau ahli dalam bersyair, Pak. Maka di antara penyemangat pasukan pada zaman itu adalah dengan syair-syair. Disemangatinya, dibuatnya syair gitu, penyemangat. Sehingga pasukan yang sedikit ini semangatnya nggak turun. Karena kalau pasukan semangatnya turun, sebanyak apapun pasti lemah. Maka Abdullah bin Rawahah tahu betul strategi yang biasa Nabi pakai. Karena Nabi tiap kali peperangan selalu menyemangati dulu, beri semangat. Maka dipilihkan biasanya memang orator yang pintar dalam menyemangati. Kan kalau menyemangat, sudahlah, ini kita jihad. Ya, kalau meninggal kita syahid. Ya, itu semangat langsung kendor. Ini betul-betul disemangati gitu ya. Ada banyak tuh kalimat-kalimat penyemangat dalam buku sirah disebutkan. Atau seperti Tariq bin Ziyad ya, ketika menyeberang laut Gibraltar itu. Al-adu amamakum wal bahru wara'akum ainal mafar.
Ainal mafar? Al-adu amamakum wal bahru wara'akum. Jadi pasukan ini berangkat pakai kapal. Sedikit pasukannya. Adapun musuh lawannya banyak. Maka idenya Tariq bin Ziyad apa yang dilakukan? Dia bakar Pak kapal yang ngangkut mereka ke situ menyeberang Selat Gibraltar dibakar. Karena beliau khawatir betul kalau ada kapal masih utuh di sana, maka pasukannya masih punya pikiran kalau kalah kita pulang. Maka beliau bakar kapal tersebut, maka disemangati, ainal mafar, mau lari kemana lagi nih? Tujuan kita cuma dua, depan kita itu musuh, berperang, mati syahid, atau kamu kabur, mati ditelan lautan. Maka semuanya milih maju dan menang. Insya Allah nanti dalam kisah itu agak jauh sih itu ya, Tariq bin Ziyad. Nah, kembali kemudian pasukan bertemu antara pasukan muslimin dengan pasukan Romawi. Maka Romawi melihat jumlah muslimin yang sedikit, mereka meremehkan. Ya, dikirimnya pasukan yang pertama dihadapi oleh para sahabat. Dan disebutkan dalam sirah, dalam peperangan Mu'tah ini, dalam beberapa riwayat menyebutkan yang meninggal itu ya cuma 3 orang itu saja. 3.000 lawan 100.000, yang syahid ya cuma 3 orang itu aja. Zaid bin Harisah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Rawah. Ada menyebutkan seperti itu. Nah, maka dalam peperangan itu, dalam satu hari itu, adapun pasukan Romawi itu meninggal puluhan ribu. Yang bukan meninggal, mati. Yang mati dari pasukan Romawi puluhan ribu pasukan mati. Maka Zaid bin Harisah awal dalam peperangan jadi pimpinan yang megang panji. Yang megang panji itu orang-orang yang punya kemampuan megang satu bendera, satu lagi pedang. Jadi kiri kanan pegangan. Satu ya buat menunjukkan kalau pasukan muslimin masih ada. Satu lagi pegang pedang untuk melawan musuh. Ya. Dan banyak pasukan Romawi yang mati di hadapan Zaid bin Harisah sampai beliau akhirnya terdesak. Setelah terdesak, kemudian beliau turun dari kudanya, kemudian dikeroyok itu sama pasukan Romawi dan ditombak beliau sampai akhirnya syahid. Dan disebutkan tangannya putus gitu ya, ditebas gitu ya, kiri kanannya, sehingga panjinya jatuh dan beliau syahid. Kemudian diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Karena banyaknya musuh yang mengepung beliau, sampai-sampai kudanya ini nggak bisa bergerak lagi, Pak. Maka Ja'far loncat dari kudanya dan kudanya dibelah. Disebutkan dalam riwayat, beliau orang yang pertama membelah kuda dalam peperangan. Kuda, Pak, dibelah berarti pedangnya gimana tuh tajamnya? Dan tenaganya gimana? Kita uji tenaga kemarin pas kurban tulang berapa kali harus ketok gitu. Daging aja kadang antara tenaga kita yang lemah sama pisau kita yang tumpul. Nah, ini kuda dibelah 2. Karena udah terdesak, area buat beliau untuk bergerak itu udah sempit. Nah, setelah beliau membelah kudanya, kemudian dihadapinya seluruh pasukan Romawi yang mengepung, karena mereka tahu kalau bendera ini jatuh maka pasukan muslimin kalah. Maka yang diincar yang bawa bendera. Setelah terkepung, kemudian Ja'far sama seperti Zaid bin Harisah dikepung, akhirnya ditombak beliau, jatuh. Nah, setelah kan yang ketiga Abdullah bin Rawahah, sahabat yang sedang kita kisahkan. Melihat bagaimana syahidnya Zaid bin Harisah, syahidnya Ja'far bin Abi Thalib, dipotong lengannya, ditebas, ditombak. Jadi membuat ada rasa seperti ketakut, ada sejenak gitu, ada rasa saya ambil enggak ya? Saya ambil enggak nih?
Panji ini. Disitulah diabadikan kisah beliau ketika berbicara dengan dirinya. Apa dalam bait syairnya? Aku bersumpah engkau harus turun wahai jiwa. Ini ngomong dengan diri sendiri, Pak. Ada keraguan nih, ngambil enggak nih Panji yang jatuh? Karena kalau ngambil tuh Zaid, Ja'far udah syahid dengan luka yang begitu banyak. Maka beliau ngomong dengan diri sendiri, aku bersumpah engkau harus turun wahai jiwa, baik engkau suka maupun engkau tidak suka. Tatkala manusia mengambil dan mengikat rusa, mengapa aku melihatmu membenci surga? Sungguh sebelum ini engkau dalam ketentraman, bukankah engkau hanya setetes mani di dalam bejana? Allah bin Rawah berkata lagi, wahai jiwa, jika engkau tidak terbunuh, tetap akan mati. Ini burung dara idamkan telah engkau jumpai. Jika engkau berlaku seperti keduanya, engkau telah ditunjuki. Setelah berbicara dengan diri sendiri, barulah beliau kemudian mengambil panji tersebut, yakin dan berperang, dan akhirnya beliau syahid. Kemudian setelah beliau syahid, diambil panji oleh Sabit bin Arqam. Bingung, mau siapa nih diserahkan? Maka dilihatnya di situ ada Khalid bin Walid. Didatanginya Khalid, wahai Khalid, peganglah ini pedang, panji. Kata Khalid, jangan, saya ini kan baru 4 bulan masuk Islam, ibaratnya baru beberapa bulan masuk Islam. Jangan, kamu aja, kamu kan Ahlu Badar. Kata Sabit bin Arqam, enggak, kami tahu kapasitas kamu sebagai pemimpin. Diberikan dan semua sahabat setuju. Disitulah Khalid menarik semua pasukannya ke belakang dan kata Khalid, malam ini tidak ada yang tidur. Besok pagi kita akan berperang kembali. Pasukan kanan pindah sebelah kiri, pasukan kiri pindah sebelah kanan, pasukan depan pindah belakang, pasukan belakang pindah ke depan. Semuanya ganti baju. Bendera-bendera ganti semuanya. Sehingga apa? Maksudnya supaya pasukan Romawi ketika melihat pasukan muslimin besok paginya, mereka menyangkanya ini pasukan baru, tambahan. Nah, sehingga dalam peperangan ini akhirnya Khalid mendapatkan kemenangan. Disitulah nanti Nabi di Madinah menceritakan pertempuran itu seakan-akan Nabi melihat gitu. Dan sekarang pimpinan muslimin dipegang oleh Saifullah, pedang Allah. Ya, baik. Dan disinilah akhir kisah dari Abdullah bin Rawaha. Insyaallah pertemuan berikutnya kita nanti akan berkisah sahabat mulia Abu Dujana. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.